Shalom, mari kita masuk hadiratnya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Bapa. Berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan manipulasi firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yehezkiel pasal 21 sampai 22. Saya akan membacakan dalam Yehezkiel 22 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Kita hidup di sebuah dunia yang penuh dengan rupa-rupa tipuan dan jebakan, dan kita sering termakan oleh tipu-tipu ini. Di setiap sisi kehidupan, iblis terus mencari kelemahan kita dan mencoba memaksa kita. Begitu gencarnya sehingga terkadang kita sulit untuk membedakan mana jalan yang benar dan mana yang menuju kebinasaan. Hal ini bukan lagi hal yang baru, karena dalam Amsal jauh-jauh hari sudah ditulis demikian. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dalam Amsal 16 ayat 25. Akhir zaman ini, iblis melakukan penipuan-penipuan besar di dalam dunia ini, khususnya di dalam gereja atau kekristenan. Setan akan menipu dan menyesatkan sebanyak mungkin orang dan berusaha menjatuhkan orang dari Kristus dan kebenaran firman Tuhan.
Penyesatan-penyesatan, manipulasi-manipulasi, penipuan-penipuan, menyusupnya nabi-nabi dan guru-guru palsu sedang terjadi di dalam tubuh Kristus saat ini. Manipulasi-manipulasi doktrin sedang merajalela di lingkaran-lingkaran orang Kristen. Di dalam kitab Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita agar berhati-hati dan waspada terhadap nabi-nabi palsu atau serigala-serigala berbulu domba dan menyusupnya dan menyamar ke dalam gereja. Ada pendeta yang mengajarkan jemaat untuk taat atau tunduk secara membabi buta kepada gembalanya. Bahkan kepada sesama pendeta pun diingatkan untuk tidak saling mengkritisi atau menilai seorang hamba Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 6 dikatakan dijatuhkan Tuhanlah kiranya orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sering dimanipulasi sebagai ayat pembenaran agar jemaat tidak berani mempertanyakan keputusan, tingkah laku, dan integritas seorang gembala. Alkitab memang memerintahkan kita untuk tunduk dan loyal kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Loyalitas memang hal yang baik, asalkan untuk maksud yang benar dan untuk kebenaran. Akan tetapi, hal ini tidak berarti jemaat tidak boleh berbeda pendapat dengan gembala, asalkan dinyatakan dengan sikap hormat. Tidak salah jika kita mengingatkan, menegur, menasehati, atau mengkritisi seorang pemimpin, gembala, atau orang yang diurapi Tuhan. Apabila pemimpin kita melakukan kesalahan, dosa, manipulasi, perbuatan tercela, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap firman Tuhan, moral finansial, atau organisasi. Dalam Amsal 17 ayat 15 mengatakan membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Teologi kemakmuran saat ini masih banyak dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Teologi kemakmuran menyatakan bahwa Allah ingin umatnya menjadi kaya. Karena Allah Maha Kaya, maka umat Tuhan juga akan hidup dalam kelimpahan. Karena kehendak Tuhan bagi orang Kristen adalah diberkati secara finansial dan hidup makmur serta sejahtera. Bahkan kekayaan finansial dianggap sebagai ukuran iman seseorang, yang artinya kalau hidup orang Kristen masih miskin, berarti ia dianggap kurang beriman dan kurang taat. Orang Kristen yang tidak kaya secara materi dianggap masih hidup dalam kutuk dosa, belum melayani dengan benar, tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan. Teologi kemakmuran mengajarkan bahwa Allah menyediakan imbalan-imbalan atau pahala-pahala, termasuk kebahagiaan pribadi, kekayaan pribadi, dan kesehatan fisik bagi orang-orang percaya yang mempunyai iman yang cukup. Mereka menekankan bahwa kesetiaan kepada Tuhan pasti membawa kemakmuran. Mereka mengambil contoh pengalaman hidup dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, dan Salomo. Akan tetapi hal ini tidak boleh digeneralisasi. Ada beberapa ayat yang sering disalahgunakan oleh para pengkhotbah teologi kemakmuran untuk menjanjikan kesehatan dan kekayaan bagi umat Kristen, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 10, Yakobus 4 ayat 2, Galatia 3 ayat 14, 2 Korintus 8 ayat 9, Maleaki 3 ayat 10, dan Yohanes 14 ayat 14. Mereka sering menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab ini untuk meyakinkan banyak orang bahwa mereka benar. Sebenarnya pokok inti berita Injil adalah Kristus dan salib. Inti pesan dari Injil bukanlah soal kemakmuran finansial, tetapi Kristus, penebusan dosa, kehadiran Kristus di dalam hidup kita, pertobatan pribadi, pemuridan, penginjilan, pertumbuhan rohani, iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu pertobatan, penginjilan, pemuridan, dan menjadi murid Kristus yang radikal, militan, dan siap memikul salib harus menjadi pilihan, gaya hidup, dan spirit setiap orang Kristen. Alkitab mengajarkan agar umat Kristen bersiap sedia mengalami penganiayaan,
dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dan penderitaan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16 dan menyangkal diri dalam Markus 8 ayat 34. Tidak ayat Alkitab yang mendorong umat Tuhan untuk mengejar zona kenyamanan, kekayaan duniawi, keinginan daging, dan kenikmatan dunia. Yang Kristus janjikan adalah berkat keselamatan jiwa. Berkat rohani adalah keselamatan, bukan kekayaan dalam kehidupan. Orang percaya diberkati dengan semua berkat rohani di dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 3. Kita diberkati pada saat kita menemukan dan memiliki harta yang terpendam dan mutiara atau surgawi yang tidak ternilai harganya. Kita diberkati Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Marilah kita memahami firman Tuhan dengan benar sehingga kita tahu mana pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan atau pengajaran yang memanipulasi firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Kami boleh diajarkan lagi bagaimana kami melihat dan bagaimana kami menerima yang benar-benar itu firman-Mu Tuhan, dan itu sesuai dengan pengajaran-Mu. Dan mana firman Tuhan yang sudah dimanipulasi Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.